Di episode sebelumnya, kita melihat Takemichi yang bertemu dengan teman masa kecilnya yang ternyata adalah Kakucho yang sekarang menjadi salah satu petinggi di Tenjiku. Kakucho lalu meminta Takemichi untuk menyelamatkan Izana Kurokawa. Takemichi tampak tidak mengerti dengan perkataan Kakucho yang meminta dirinya menyelamatkan bos mereka. Lalu Kakucho mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan pertempuran melawan Toman dan mengatakan pasti Izana telah diperalat oleh Kisaki. Pasti Kisaki adalah orang yang mempengaruhi Izana untuk melakukan pertempuran melawan Toman. Takemichi tampak terkejut dengan apa yang dikatakan Kakucho. Ternyata pemikirannya selama ini benar. Kisaki adalah orang di balik semua ini. Lalu singkat cerita, keesokan harinya terlihat semua anggota Toman sedang berkumpul. Terlihat Draken yang berteriak kepada semua anggota Toman bahwa rapat darurat akan dimulai. Terlihat semua kapten skuad yang juga menghadiri rapat itu. Terlihat juga pemimpin geng Tokyo Manji yaitu Maiki yang menunjukkan wajah yang serius. Lalu Draken pun kembali berteriak mengatakan bahwa anggota Toman sudah diserang oleh geng Tenjiku dari Yokohama. Terlihat sebagian beberapa anggota Toman tidak tahu dengan Tenjiku. Lalu Draken mulai menjelaskan bahwa Tenjiku adalah geng yang baru. Mereka belum tahu banyak mengenai geng Tenjiku itu. Dan karena itu mereka sangat membutuhkan informasi apapun mengenai Tenjiku. Lalu Draken mulai memanggil anggota yang pernah bertemu bahkan diserang oleh anggota Tenjiku. Dimulai dari Takemichi. Terlihat Takemichi dan Chippuyu langsung maju untuk memberikan informasi yang mereka tahu mengenai Tenjiku dan mengatakan bahwa orang yang menyerang mereka adalah tim Mochizuki. Terlihat Draken yang tidak tahu mengenai tim itu. Lalu Nahayo pun langsung menjelaskan bahwa itu adalah skuad yang dipimpin oleh mantan ketua Jugem, yaitu Mochizuki Kanji. Anggota Toman yang mendengar itu terlihat sangat terkejut karena bahkan hampir semua orang mengetahui orang itu karena Mochi adalah bagian dari generasi S62. Namun Mitsuya langsung mengatakan bahwa Mochi bukanlah kekuatan utama Tenjiku karena Tenjiku juga mempunyai Haitani bersaudara. Anggota lain yang mendengar itu semakin sangat terkejut karena bagaimana tidak, Haitani bersaudara juga merupakan orang yang sangat kuat dan mereka juga merupakan generasi S62. Terlihat Takemichi yang masih tidak tahu mengenai generasi S62 dan belum mengetahui tentang Haitani bersaudara. Draken lalu memberitahu Maiki bahwa anggota lain mengatakan kalau mereka dihajar oleh Shion Madarame. Maiki yang mendengar itu langsung sangat terkejut karena Shion Madarame merupakan mantan ketua dari Black Dragon generasi ke-9 yang mereka hancurkan beberapa tahun yang lalu. Muto lalu memberitahu Maiki bahwa Shion Madarame juga merupakan generasi S62. Maiki yang mendengar itu langsung mengerti. Ternyata Tenjiku memang mengumpulkan generasi S62 untuk bergabung dan bekerja sama di bawah bendera Tenjiku. Draken lalu mengatakan bahwa mereka pasti mempunyai tujuan yang sangat serius kepada Toman. Maiki pun langsung mengatakan bahwa mereka tidak akan kalah. Dan lain kali merekalah yang akan menyerang Tenjiku di Yokohama. Takemichi yang mendengar itu langsung terkejut karena dirinya takut jika inilah yang diinginkan oleh Kisaki. Chippuyu yang mendengar Takemichi langsung mengusulkan bagaimana jika Takemichi mencari tahu kepastiannya agar dirinya tidak hanya menduga-duga soal tujuan dari Kisaki. Karena Takemichi bisa pergi ke masa depan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa depan. Takemichi memang pernah bersumpah untuk tidak kembali ke masa depan sebelum dirinya berhasil. Namun apa salahnya jika kembali, jika itu memang bisa membantu?
Takemichi langsung tampak bingung mendengar apa yang dikatakan Chifuyu. Chifuyu pun kembali menyuruh Takemichi untuk pergi ke masa depan untuk membicarakan semuanya kepada Naoto, karena Naoto pasti mengetahui jawabannya. Mendengar itu, Takemichi pun langsung berlari ke rumah Hina untuk mencari Naoto dan pergi ke masa depan. Takemichi pun terus berlari sambil memikirkan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Kisaki dan apakah Kisaki benar-benar bisa pergi ke masa lalu. Sebenarnya di sini Takemichi tidak ingin kembali ke masa depan sebelum dirinya berhasil, karena dirinya tidak ingin melihat masa depan yang buruk seperti sebelumnya. Namun sekarang dirinya tidak punya pilihan lain selain kembali ke masa depan dan mencari tahu rencana dari Kisaki. Terlihat Takemichi yang sudah sampai di rumah Hina. Takemichi yang masih berdiri di depan pintu rumah Hina, tiba-tiba Hina memanggil Takemichi yang juga baru saja sampai. Hina yang melihat wajah Takemichi langsung terlihat marah dan bertanya, apakah Takemichi berkelahi lagi? Takemichi yang melihat Hina langsung mengingatkan dirinya kepada sumpahnya untuk menyelamatkan Hina ketika Hina mati di masa depan. Lalu Takemichi pun menjawab Hina sambil tertawa mengatakan bahwa dirinya selalu kalah. Lalu Takemichi pun mengatakan di dalam hatinya, akan terus ku coba, tidak peduli berapa kali pun. Lalu singkat cerita, terlihat Takemichi yang sudah kembali ke masa depan. Sesampainya Takemichi di masa depan, dia pun langsung pergi ke tempat Naoto dan menceritakan semua kejadian di masa lalu. Takemichi pun juga menceritakan bahwa dirinya curiga jika Kisaki bisa pergi ke masa lalu. Naoto yang mendengar itu langsung mengatakan jika benar Kisaki memang bisa melakukan itu, maka mereka harus membunuhnya. Karena tidak ada artinya jika mereka memperbaiki masa lalu jika Kisaki lalu merusaknya. Jadi, maka satu-satunya solusinya adalah membunuh Kisaki di masa lalu. Takemichi yang mendengar itu langsung terkejut mendengar Naoto yang mengusulkan untuk membunuh Kisaki. Namun Naoto kembali mengatakan bahwa dirinya hanya bercanda. Takemichi yang mendengar itu langsung terlihat kesal dan meminta Naoto untuk lebih serius. Lalu Naoto pun langsung berdiri dan mengatakan bahwa dirinya penasaran dengan tujuan Kisaki. Lalu Naoto memberitahu Takemichi bahwa di masa depan ini dirinya tidak pernah mendengar nama Tenjiku. Bahkan polisi tidak tahu mengenai geng itu dan mengatakan bahwa di masa depan ini Kisaki sudah mati. Takemichi yang mendengar itu langsung terkejut karena artinya Kisaki sudah gagal. Mungkin Kisaki salah langkah sehingga dirinya bisa terbunuh. Namun tiba-tiba Takemichi melihat foto salah satu buronan yang bernama Izana Kurokawa. Takemichi yang membaca nama Izana Kurokawa langsung teringat perkataan Kakucho di masa lalu, di mana Kakucho mengatakan bahwa Izana adalah pemimpin dari Tenjiku dan merupakan bos dari Kakucho. Takemichi yang mengingat itu langsung berteriak sambil menunjuk foto Izana dan bertanya kepada Naoto siapakah Izana Kurokawa. Lalu Naoto pun langsung memberitahu Takemichi bahwa Izana adalah salah satu petinggi di Toma yang masih hidup dan juga merupakan kapten dari Black Dragon. Takemichi yang mendengar itu langsung sangat terkejut karena bagaimana mungkin Izana menjadi petinggi di Toman dan menjadi kapten dari Black Dragon, karena Izana di masa lalu merupakan ketua dari Tenjiku. Naoto yang mendengar itu langsung terlihat sangat terkejut. Takemichi pun terlihat kebingungan dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kenapa masa depan sangat berbeda dari masa lalu?
Naoto yang masih terkejut mendengar perkataan Takemichi langsung mengatakan bahwa Izana Kurokawa merupakan orang yang penting untuk mereka selidiki saat ini. Lalu Naoto pun langsung mengatakan bahwa dirinya akan meminta kepolisian untuk mencari tahu lebih banyak mengenai Izana Kurokawa. Lalu Takemichi juga mengatakan bahwa dirinya juga akan menyelidiki Izana Kurokawa. Lalu Takemichi pun langsung pergi untuk mencari tahu tentang Izana Kurokawa. Takemichi pun langsung mengingat tentang Inui dan Kokonoi yang merupakan mantan anggota Black Dragon dan bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Karena mungkin saja Inui dan Kokonoi mengetahui sesuatu. Namun dirinya sekarang tidak tahu di mana keberadaan Inui dan Kokonoi. Namun tiba-tiba Takemichi teringat sebuah tempat dan langsung pergi ke tempat itu. Ternyata dirinya pergi ke gereja, tempat mereka bertarung dengan Black Dragon di masa lalu. Takemichi langsung teringat dengan kenangan dari tempat itu, di mana mereka melawan Black Dragon, mencegah Yuzuha membunuh Taeju. Kemudian anggota Black Dragon direkrut di bawah perintahnya, dan setelah itu Kisaki dikeluarkan dari Toman. Namun setelah kejadian itu, masa depan tidak membaik sedikit pun, bahkan menjadi lebih buruk. Takemichi yang mengingat itu mulai terlihat sangat kesal dan bertanya-tanya apa yang harus dirinya lakukan sekarang. Namun tiba-tiba seseorang menyuruh Takemichi untuk diam dan mengatakan, "Kau sebaiknya berdoa untuk dia di neraka juga." Takemichi yang mendengar itu langsung bertanya-tanya siapa orang yang dimaksud dengan dia. Lalu orang itu kembali mengatakan, "Semenjak dia meninggal, aku setiap hari datang kemari." Takemichi masih terlihat tidak mengerti. Lalu orang itu melanjutkan, "Bahkan di surga pun, akankah Hakai tetap menjadi pengecut?" Takemichi yang mendengar itu langsung sangat terkejut. Ternyata orang itu adalah Taeju. Takemichi langsung teringat dengan Taeju di masa lalu. Lalu Taeju pun langsung berdiri dan berniat menghampiri Takemichi. Takemichi yang melihat Taeju langsung gemeteran. Taeju yang sudah di hadapan Takemichi langsung mengatakan bahwa mereka sudah mati. Lalu dengan sambil tersenyum menyeramkan, Taeju langsung bertanya, "Bagaimana kabar Takemichi?" Takemichi masih terlihat gugup melihat Taeju di masa depan. Lalu Takemichi langsung menyadari bahwa ini merupakan sebuah kesempatan, karena Taeju adalah orang yang mengetahui masa lalu dari Toman. Mungkin saja dirinya mendapatkan informasi dari Taeju mengenai apa yang sudah terjadi. Takemichi pun tidak membuang kesempatan ini dan langsung mengajak Taeju untuk berbicara sebentar. Takemichi langsung mengatakan bahwa dirinya ingin mengetahui tentang Izana Kurokawa dan Black Dragon yang sekarang. Singkat cerita, Takemichi membawa Naoto dan memperkenalkannya kepada Taeju. Takemichi juga memberitahu Taeju bahwa Naoto adalah anggota kepolisian. Taeju pun langsung menyuruh Takemichi untuk mengikuti dirinya. Ternyata Taeju mengajak Takemichi dan Naoto untuk berbicara di sebuah bar. Taeju pun membuka pembicaraan mengatakan bahwa dirinya tidak peduli jika harus bekerja sama dengan polisi. Namun karena dirinya adalah kakak Hakai, maka dirinya juga mempunyai hubungan dengan Toman. Dirinya akan membagi informasi yang dia tahu. Namun sebagai gantinya, Naoto harus memberikan informasi apapun yang polisi ketahui. Dan apapun yang mereka bicarakan saat ini, pastikan tidak akan pernah bocor kepada siapapun. Naoto yang mendengar itu langsung menyetujuinya. Taeju pun kembali bertanya kepada Takemichi mengenai informasi yang dia ingin tahu.
Takemichi pun kembali mengatakan bahwa dirinya ingin mengetahui tentang Izana Kurokawa dan Black Dragon yang sekarang. Karena bukankah Izana Kurokawa dulunya adalah ketua Tenjiku? Lalu kenapa Izana menjadi ketua Black Dragon? Dan bagaimana bisa Izana juga menjadi salah satu petinggi di Toman? Lalu sambil menghisap sebatang rokok, Taeju mengatakan bahwa itu salah. Urutan kejadian sebenarnya itu salah, dan dirinya akan mulai menceritakan dimulai dari Black Dragon. Taeju mengatakan bahwa dirinya adalah ketua Black Dragon generasi ke-10 dan Takemichi pasti sudah tahu. Namun apakah Takemichi sudah tahu siapa orang yang menciptakan Black Dragon? Orang itu tidak lain adalah ketua generasi pertama, yaitu Sano Shinjiro, kakak dari Maeki sendiri. Takemichi langsung sangat terkejut mendengar orang yang ternyata membangun Black Dragon ternyata adalah kakak Maeki. Taeju kembali mengatakan bahwa Black Dragon generasi pertama sangat luar biasa. Itu tidak lain karena dipimpin oleh Shinjiro. Dan setelah Shinjiro meninggalkan Black Dragon, kemudian generasi kedua dan ketiga mewarisi kehebatan itu. Dan pada akhirnya Black Dragon diserahkan kepada penerus selanjutnya, yaitu Izana Kurokawa sebagai pemimpin generasi ke-8. Dan saat itu Toman belum dibentuk. Toman ada karena setelah mengalahkan generasi ke-9 yang dipimpin oleh Shion Madarame. Taeju juga mengatakan bahwa Izana Kurokawa adalah orang yang 2 tahun lebih tua darinya dan Izana merupakan generasi S62. Di sini aku mau jelasin secara singkat apa itu generasi S62. Generasi S62 merupakan generasi yang terburuk yang pernah ada, yang pernah melakukan kejahatan yang sangat serius di masa remaja mereka, sehingga mereka harus mendekam di penjara. Dan di sini ada 6 orang yang mendapatkan julukan S62, yaitu Izana Kurokawa, Haitani bersaudara, Mochizuki Kanji, Shion Madarame, dan 1 orang yang gak mau aku sebutin sekarang. Takutnya nanti gak seru di episode selanjutnya, oke? Dan 6 orang ini ditempatkan di penjara yang sama, dan itu sebabnya mereka saling terhubung satu sama lain. Taeju juga menceritakan kembali apa yang sudah terjadi. Dimulai setelah Izana keluar dari Black Dragon, dia pun mendirikan Tenjiku, kemudian berniat menghancurkan Toman, dan pertempuran itu disebut insiden Kanto. Takemichi yang mendengar itu langsung bertanya, siapa pemenang dari pertempuran itu? Taeju yang mendengar pertanyaan Takemichi langsung kebingungan. Karena bagaimana mungkin Takemichi tidak tahu, sedangkan Takemichi juga ikut saat itu. Takemichi yang melihat Taeju kebingungan langsung mencari alasan. Di sini alasan Takemichi tidak tahu karena pertempuran itu belum terjadi ketika dirinya di masa lalu. Dan sedangkan sekarang ingatan Takemichi mengenai masa lalu yang pernah dia lewati ketika kembali ke masa depan masih belum muncul di kepalanya. Karena seperti yang kalian tahu, ingatan Takemichi mengenai masa lalu akan kembali ketika Takemichi sudah berada di masa depan cukup lama. Paham? Oke, lanjut ke ceritanya. Taeju yang berpikir Takemichi hanya pelin-pelan langsung mengatakan bahwa dirinya tidak perlu memberitahu mereka siapa pemenang dari pertempuran sepanjang waktu itu, karena Takemichi pasti tahu. Namun sebelum dirinya menutup pembicaraan mereka, dirinya akan menjelaskan tentang Toman dan Tenjiku yang bergabung, di mana Sano Manjiro yang menjadi ketuanya, Kisaki yang menjadi nomor 2, dan Izana Kurokawa yang menjadi nomor 3, dan mereka disebut kelompok gangster terburuk sepanjang masa. Takemichi yang mendengar Kisaki yang ternyata menjadi salah satu petinggi di Toman langsung bertanya, bagaimana mungkin Kisaki menjadi petinggi Toman? Bukankah sekarang Kisaki sudah mati? Namun Taeju langsung mengatakan, apakah dia benar-benar mati? Kau yakin Kisaki sudah mati? Tachibana Naoto.
Naoto langsung terlihat tegang mendengar pertanyaan dari Taeju. Lalu Naoto mengatakan kepada Takemichi bahwa dirinya sudah mencari tahu tentang Izana Kurokawa. Ternyata Kurokawa memiliki pengaruh yang besar di dalam kepolisian, sehingga dirinya sadar Izana Kurokawa adalah orang yang memiliki pengaruh yang sangat besar dari apa yang dia bayangkan, sehingga menghilangkan jejak Kisaki bukanlah sesuatu yang sulit. Kisaki telah melakukan tindakan kejahatan, dari pembunuhan, pencurian. Kisaki dikenakan beragam kejahatan, sehingga dia kabur ke luar negeri, lalu mempersiapkan sebuah mayat yang dijadikan sebagai Kisaki. Ternyata Kisaki masih hidup, dan selama ini berita tentang kematian Kisaki adalah palsu. Takemichi yang mendengar itu langsung sangat terkejut. Ternyata Kisaki selama ini masih hidup. Lalu Taeju pun mengatakan bahwa Maeki sudah mati. Pemimpin Toman saat ini adalah Izana Kurokawa. Takemichi yang mendengar itu semakin bertanya-tanya, kenapa Maeki malah menyerahkan Toman kepada Izana. Taeju mengatakan dirinya juga tidak tahu kenapa Maeki lebih mempercayakan Izana dan bukan Draken. Takemichi pun kembali bertanya siapa sebenarnya Izana Kurokawa. Namun tiba-tiba seseorang datang dan langsung menanggapi obrolan mereka. Ternyata orang itu adalah Kokonoi dan Inui yang juga membawa beberapa pasukan Toman. Mereka yang melihat pertemuan mereka diketahui langsung sangat terkejut. Taeju pun langsung memaki mereka dan langsung menanyakan tujuan mereka datang. Inui pun langsung mengatakan, "Di bawah perintah Izana Kurokawa, kami datang untuk menangkap kalian semua." Takemichi yang mendengar mereka yang sekarang di bawah perintah Izana Kurokawa langsung sangat terkejut. Dan episode 2 pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode 2 kali ini. Untuk episode selanjutnya aku bakal upload secepatnya. Oke? Dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subrek biar aku makin banyak dapat cuannya. Oke? Terima kasih. Dah.